Ngerasa nggak sih kalau dinamika pertemanan di usia dewasa itu berubah total ya dibanding waktu kita masih sekolah atau kuliah? Ada yang dulu pas sekolah temennya banyak banget karena peluang nyari teman itu emang ada di depan mata gitu. Kayak misalnya lewat teman sekelas, ekskul, organisasi dan lain sebagainya. Lingkaran pertemanan pada saat itu tuh bisa kerasa besar, solid dan beragam. Tapi seiring bertambahnya usia, mungkin banyak dari kita yang menyadari kalau circle pertemanan makin mengecil gitu. Teman-teman yang lama gitu mulai susah ditemuin karena pada sibuk dengan jalan hidup masing-masing. Sehingga tanpa sadar, pertemanan yang dulunya erat jadi perlahan pudar begitu saja gitu. Pengen approach lagi tapi udah kemakan asumsi bahwa orang itu mungkin udah nggak nganggap kita teman lagi gitu. Mau membuka lembaran baru dengan nyari lagi teman baru yang bisa klik gitu dan beneran tulus juga mungkin sulit gitu. Meskipun ada juga sih beberapa orang yang zaman kecil dan remaja itu susah berteman dan baru punya temen yang genuine itu pas dewasa karena baru punya skillnya, baru paham skill berteman tuh gimana. Meskipun kondisi ini nggak umum ya, rutinitas sekolah dan kuliah itu bikin kita secara kondisi mudah berteman dan mudah dapet teman karena ya tiap hari ketemu orang-orang yang sama dan itu bisa membangun kedekatan karena familiar aja tiap hari ketemu gitu. Menjalin koneksi yang genuine dan long lasting itu emang gak bisa instan ya. Kita emang bisa aja sih ngajak orang baru untuk ngobrol, akrab, nyambung, terus kita anggap temen. Tapi apakah koneksi yang tercipta itu beneran meaningful atau cuma sebatas permukaan aja gitu, sebatas ramah tamah aja? Perlu hoki seumur hidup kali ya buat nemu yang kayak gini gitu. Umumnya perlu waktu dan konsistensi yang lebih untuk memoles kedekatan sebelum seseorang bisa dikatakan teman baik kita gitu. Atau yang kita sebut sahabat gitu misalnya. Nah orang dewasa mungkin gak punya waktu luang banyak ya untuk basa-basi dan membangun hubungan karena punya banyak prioritas lain. Misalnya kerja, keluarga, anak, atau urusan lain yang lebih menyita waktu dan pikiran. Apalagi ya arena bersosial ketika kita udah dewasa itu mungkin gak seluas yang didapat ketika masih kuliah atau masih belum terikat dengan kerja dan tuntutan hidup lainnya gitu. Kuliah kan mempertemukan kita sama orang-orang yang kemungkinan tujuannya mirip-mirip ya. Kita sama-sama pengen belajar, terus lulus gitu. Satu organisasi bareng, terus masih punya waktu luang buat nongkrong. Ada waktu yang konstan untuk berinteraksi terus-menerus sehingga terbuka kesempatan untuk saling terbuka satu sama lain. Nah, konsistensi dan ikatan emosional ini nih yang bisa jadi fondasi relasi pertemanan yang serius. Makanya itulah kenapa nyari teman waktu dulu tuh terkesan lebih gampang karena kesempatannya gampang gitu. Sementara pas sudah kerja, apalagi yang beban kerja seabrek, porsi waktu dan energi udah terenggut nih. Porsi waktu dan energi udah terenggut dalam porsi yang besar banget. Pulang kerja udah capek, butuh istirahat, weekend pengen me time. Nah teman lama pada beda provinsi gitu atau bahkan beda pulau. Teman kerja juga gak segampang itu bisa dijadiin teman dekat karena ada sekat profesionalisme gitu yang kadang bikin enggan mau menciptakan hubungan yang lebih personal. Apalagi kalau lingkungan kerjanya sangat kompetitif dan penuh hierarki, itu bikin tambah segan buat berteman, makin susah untuk mendobrak sekat itu gitu. Misalnya kita pengen temen sama orang ini tapi dia bos kita gitu, jadi kayak segan aja gitu. Nah selain keterbatasan waktu dan kesempatan, makin dewasa kita juga makin lebih selektif ya dalam menjalin pertemanan sehingga sulit rasanya buat membuka diri dengan mudah. Orang emang bisa nih dengan sengaja ngefilter pertemanan dengan ketat karena dia mau nyari koneksi yang awet dan berdampak positif buat jangka panjang. Nah ini ada kaitannya nih sama socio-emotional selectivity di mana orang yang udah dewasa kemungkinan bakal ngerasa bahwa waktu yang mereka punya itu terbatas sehingga mereka maunya fokus ke relasi yang paling bermakna dan bisa ngasih net benefit buat mereka. Nah ini juga bisa berkaitan sama konsep homofili di mana orang itu cenderung mau deketan sama orang-orang yang mereka anggap satu frekuensi. Entah secara pemikiran, nilai-nilai, kepercayaan, level pendidikan, dan lain sebagainya gitu. Dengan harapan bahwa komunikasi atau hubungan yang terjalin ini bisa berjalan lebih mulus gitu. Karena satu frekuensi kan. Nah orang akhirnya jadi bisa ngeremehin potensi pertemanan karena ngerasa kalau dirinya nggak akan bisa nyambung dengan orang yang nggak satu frekuensi. Nah dengan segala tantangan itu tadi, emangnya masih perlu ya kita menjalin hubungan pertemanan yang nggak sebatas di level permukaan aja gitu. Kita kan udah terlalu sibuk nih, udah sibuk bertahan hidup
masing-masing sudah bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang nggak pasti ya gitu. Aku asumsikan teman-teman penonton di sini juga kelas pekerja gitu, kebanyakan kelas pekerja ya menengah lah, anggap menengah. Jadi kayak hidup tanpa mementingkan pertemanan tuh kayaknya bisa terasa cukup dan bisa survive aja enggak sih? Nah, pemikiran kayak gitu tuh sebenarnya bisa jadi ilusi kalau kita bisa mencukupi kebutuhan hidup tanpa mengandalkan ikatan emosional dengan orang lain. Sekarang kan yang penting kita kerja ya, entah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan mungkin keluarga. Selain itu kita juga dituntut untuk senantiasa mampu berkompetisi dalam dunia kerja. Kerja nggak mewajibkan kita untuk punya hubungan yang harmonis sama rekan sejawat. Yang penting kerjaan kelar, target tercapai, tujuan bersama dalam pekerjaan pun pada akhirnya bermuara pada produktivitas dan hasil kerja itu tadi gitu. Nah, sementara itu kehidupan di luar dunia kerja tuh kayak cuma sebagai pemanis di sela-sela kesibukan yang nggak ada ujungnya gitu ya. Kerja kan kerja terus ya. Nah, padahal ya cara hidup kayak gini tuh sebenarnya agak melenceng dari sifat alamiah kita sebagai hewan sosial. Secara evolusi manusia emang terbentuk untuk hidup dan berkembang dalam kelompok. Nah, ikatan sosial dengan kelompok itu bisa bantu ngurus keberlangsungan hidup, bisa ngasih keturunan dan ngasih jaminan resource untuk melanjutkan hidup. Jadi hubungan pertemanan bukan cuma pelengkap aja, tapi merupakan bagian penting dari survival. Makanya di kehidupan modern kita yang udah jauh berbeda dengan kondisi zaman dulu, kita tetap ada kebutuhan internal nih untuk punya ikatan pertemanan yang bermakna. Makanya kamu kalau misalnya kultur kantornya bisa temenan sama teman-teman kantor, itu kamu rezeki banget. Beruntung banget kamu bisa ada di lingkungan profesional yang bisa temenan gitu, yang temenan, genuinely temenan gitu. Nggak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan berteman ya itu emang membawa dampak yang signifikan dalam hidup kita. Dalam suatu review paper ditemukan kalau secara umum hubungan pertemanan ketika dewasa itu berkorelasi positif dengan segala komponen well-being, kayak misalnya segi fisik, mental, dan emosional. Orang yang punya relasi pertemanan yang baik jadi punya resiliensi yang oke dan bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk berinteraksi. Nah, ngabisin waktu sama teman-teman ini juga ada kaitannya secara signifikan sama level kesepian yang rendah. By the way, aku pernah bahas spesifik ya tentang kesepian, tonton juga ya. Nah, selain tentang kualitas, variabel kayak jumlah teman, upaya menjaga pertemanan, dan juga bentuk dukungan suportif itu jadi faktor yang paling berkaitan sama tingkat well-being. Jadi jenis pertemanan yang diomongin di sini bukan sekedar pertemanan basa-basi ya, gitu, tapi pertemanan yang emang support system. Pentingnya pertemanan itu juga ternyata bisa berubah seiring bergesernya fase kehidupan. Ada nih penelitian di Korea yang nemuin kalau orang dewasa di bawah 30 tahun dan orang lanjut usia di atas 60 tahun menganggap hubungan pertemanan lebih penting ketimbang hubungan keluarga. Value-nya maksudnya bukan lebih penting secara moral ya, tapi secara value gitu. Value-nya bahkan lebih tinggi lagi nih buat lansia berusia 60 tahun ke atas. Orang kalau udah lanjut usia kemungkinan udah ditinggalin pasangan, anak-anaknya udah pada hidup masing-masing. Jadi ya prioritas hubungannya balik lagi ke teman sebaya yang paruh baya. Sementara itu di situ juga ditemukan kalau orang dengan rentang usia 30 sampai 59 tahun itu lebih mementingkan hubungan keluarga ketimbang hubungan pertemanan. Ya masuk akal ya, karena kita kan sering dengar tuh kalau pasangan suka dianggap sebagai teman seumur hidup yang bakalan terus nemenin kita. Terus kan anak-anaknya juga masih pada kecil mungkin. Jadi teman-teman platonik ya tinggal sekedar lewat aja gitu. Kalau di Indonesia kan usia pernikahan tuh cenderung lebih muda. Jadi kalau emang kasusnya sama kayak di Korea, mungkin orang kita lebih dini lagi nih dalam berfokus ke pasangan dan keluarga ya. Mungkin gak tuh ini bisa jadi salah satu hipotesis kenapa orang-orang dewasa awal 20-an jadi lebih cepat ngerasa kesepian karena kehilangan temen yang ganti memprioritaskan hubungan dengan keluarga atau pasangannya masing-masing. Ya tentunya perlu studi beneran ya buat nyari tahu lebih jelasnya. Menariknya ada temuan bahwa dinamika pertemanan laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau dalam kasus cewek ya mungkin ada kaitannya dengan kemampuan cewek dalam mengatur ikatan emosional gitu. Pertemanan di kalangan cewek kan biasanya intimate banget, bisa saling terbuka atau vulnerable satu sama lain gitu. Cewek bahkan emang cenderung lebih suka temen yang bisa ngasih dukungan emosional gitu. Dan bisa yang deket banget, bisa cerita apa aja gitu loh. Nah potensi untuk bisa ngebentuk hubungan pertemanan yang berkualitas itu biasanya lebih terbuka lebar untuk pertemanan cewek-cewek. Nah kalau di sisi lain laki-laki juga bisa nih ngebentuk pertemanan yang bermakna tapi caranya beda gitu.
Alih-alih fokus ke dukungan emosional, cowok-cowok tuh cenderung menjalin kedekatan melalui aktivitas bersama kayak olahraga bareng, main game bareng. Dan kegiatan ini nggak selalu melibatkan kedekatan emosional, tapi bukan berarti mereka nggak mementingkan pertemanan ya, cuma bentuk aktivitasnya tuh beda. Tapi sebenarnya jadi cowok vulnerable juga nggak ada salahnya ya sebenarnya. Beberapa studi nggak nemuin perbedaan signifikan antara perbedaan keduanya ya dalam melihat pertemanan. Dan inkonsistensi ini mungkin bisa kita lihat sebagai celah bahwa cewek maupun cowok bisa sama-sama memandang pentingnya pertemanan dan ngerasain manfaat yang serupa dari hubungan itu. Itu sudah jelas ya kalau pertemanan itu bisa ngasih manfaat yang bagus terhadap well-being individu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu, pertemanan juga bisa ngasih dampak positif secara kolektif gitu. Dalam hal ini pertemanan bisa jadi bagian dari social capital. Social capital itu sendiri adalah jaringan relasi dalam suatu masyarakat yang memungkinkan kehidupan di dalamnya berjalan dengan baik. Ya, relasi ini umumnya berlandaskan nilai-nilai yang umum dalam pertemanan ya, kayak rasa percaya, saling menghargai, saling mengerti, dan saling menguntungkan gitu, bersimbiosis secara mutual. Nah, social capital ini dapat berpotensi meningkatkan kualitas hidup individu di dalam social capital itu. Salah satu contohnya mungkin bisa kita rasakan sendiri ya, ketika kita punya jaringan pertemanan yang luas dan kuat dan tulus. Nah, peluang untuk mengakses informasi, mengakses opportunity kerjaan misalnya, dan bantuan hidup lain tuh jadi lebih besar juga. Ada nih penelitian di Amerika Serikat yang nemuin bahwa pertemanan lintas kelas itu ada hubungannya sama penghasilan yang meningkat buat orang yang berada di level sosioekonomi lebih rendah gitu. Anak-anak yang tumbuh dengan social capital yang dimiliki oleh anak-anak orang kaya itu punya peluang untuk meningkatin penghasilan di masa depannya sampai sebesar 20% ya. Yaitu kalau bentuknya itu ya real benefit dari membangun relasi yang tulus gitu. Jadi ya dengan menjalin hubungan pertemanan yang baik sejak dini dengan orang-orang dari beragam kelas gitu, beragam kelas sosioekonomi itu bisa berpeluang untuk memperbaiki hajat hidup orang banyak di masa mendatang gitu ya. Kalau kasarnya, tapi tentu saja ini kasar ya. Nah di Indonesia kira-kira bisa gitu juga nggak gitu? Apa kesenjangan kita terlalu nyata gitu, agak susah gitu berteman lintas kelas. Kalau bisa pun kadang niat baik membangun relasi pertemanan dengan orang yang kondisi sosioekonominya beda gitu atau social status yang lebih tinggi itu bisa diterjemahkan jadi niat terselubung gitu atau aduh dia ada maunya, ada kepentingan tertentu. Orang jadinya bisa skeptis duluan kalau mau temenan karena takut kalau akhirnya nanti cuma dijadikan alat atau dimanfaatin doang atau sebaliknya gitu. Disangkanya apa gitu. Pokoknya ada prasangka-prasangka kalau misalnya pertemanan lintas kelas ya. Padahal kepentingan dalam pertemanan sebenarnya belum tentu punya konotasi buruk. Kalau dilihat lagi ya, hampir semua hubungan manusia itu punya unsur kepentingan tertentu gitu. Dan ini nggak mutlak baik atau buruk ya, justru wajar gitu. Misal kebutuhan kita terhadap dukungan emosional dari teman kita kan termasuk kepentingan juga gitu. Dari kepentingan ini kan diharapkan bakal ada timbal balik atau transaksi gitu, sehingga nggak memanfaatkan relasi satu arah aja. Kalau transaksi kan kesannya dingin gitu ya, karena mungkin lekat sama konteks ekonomi di mana alat tukar yang dipakai itu bentuknya materi dan timbal baliknya harus relatif setimpal. Cuman ya transaksi ini emang merupakan salah satu elemen dalam setiap hubungan. Kalau nggak ada transaksi ya jadinya cuma sepihak dong. Atau kalau nggak ada transaksi yang adil juga biasanya pertemanannya nggak langgeng ya. Atau malah jadi pertemanannya toksik gitu. Cuman ya sebenarnya mata uang yang bisa dipakai dalam hubungan pertemanan ini kan bentuknya bisa dalam ketulusan, kepedulian, empati gitu. Waktu juga yang kalau jumlahnya makin banyak bisa makin memperkuat kualitas pertemanan itu. Semakin kita ngerasa dihargain, semakin kita juga makin bisa menghargai orang itu gitu. Dan gak harus setara gitu, kita selalu bisa ngasih lebih tanpa pamrih gitu. Lagian ketika hubungan pertemanan itu makin erat, kita kan mungkin juga udah nggak mikirin lagi tentang balasan yang kita terima gitu. Yang ada tinggal apresiasi tulus buat satu sama lain yang udah nggak kita labelin lagi harganya. Nah kita udah bahas ya tentang tantangan menjalin pertemanan bagi orang dewasa dan juga kenapa ya meskipun susah pertemanan itu tetap jadi kebutuhan penting. Pertanyaan sekarang gimana dong caranya kita bisa bangun koneksi yang meaningful di zaman modern ini gitu ya, atau setelah kita dewasa.
Kalau udah dewasa gini kan umumnya cara paling umum ya mungkin join komunitas ya, atau jadi sukarelawan atau terlibat dalam kegiatan tertentu. Media sosial juga jadi jalan pintas ya yang relatif gampang untuk membangun koneksi pertemanan yang lebih luas. Nah biasanya kalau di sosmed itu batasan keraguan untuk berinteraksi jadi lebih tipis ya dibandingkan bertatapan muka secara langsung. Meskipun interaksi digital tuh kesannya kayak nggak nyata ya, kayak nggak serius, tapi mungkin aja ini karena kita belum sepenuhnya beradaptasi dalam bentuk pertemanan yang kayak gini gitu ya. Bukan berarti bentuk pertemanan ini gak bermakna, tapi justru koneksi yang dimulai secara online itu ya bisa berkembang jadi hubungan yang genuine juga gitu. Tapi yang mau ketemu langsung atau lewat media sosial, cara-cara ini bisa aja jatuhnya sia-sia kalau kita nggak berani membuka diri, kita nggak melepas rasa curiga terhadap orang lain gitu, curiga dan prasangka. Dan kita mau nanggalin dulu nih trust issues gitu. Karena menjalin pertemanan itu kan emang proses trial dan error ya. Gak semuanya berjalan mulus, gak semuanya bisa langsung klik gitu. Bahkan mungkin ada juga koneksi yang gak bisa dipaksakan, sehingga bisa aja dalam proses ini kita harus merelakan dan mungkin sakit juga. Yang suka gak diomongin tuh pisah sama temen tuh patah hati juga gitu, putus sama temen tuh patah hati juga gitu. Tapi ya koneksi yang tulus itu nggak akan datang sendiri ya kalau kita cuma diem dan berharap ada orang yang mau approach kita duluan gitu. Apalagi kalau kita nggak approachable ya. Masing-masing kita harus sama-sama usaha, sama-sama ambil inisiatif. Ya fokusnya bukan ke hasil kali ya, bukan ke hasil yang berasa langsung gitu, tapi gimana kita nyiptain peluang yang lebih besar untuk ketemu orang-orang yang tepat, yang bisa jadi teman yang tepat gitu. Nah, terus kamu tahu nggak nih, kalau kita tuh maksimal cuma bisa punya teman maksimal 150. Untuk maintain hubungan yang meaningful dan stabil, kita cuma bisa maintain maksimal 150 orang, termasuk keluarga dan kerabat. Ada layer distribusinya nih, layer paling intim itu romantic partner ya, bisa pacar, bisa suami gitu, bisa atau istri gitu. Terus circle paling dekat itu 5 orang. Gitu. Kalau ada pacar atau any romantic form of relationship, itu ngambil jatah porsi 1,5 orang gitu. Makanya kalau ada teman kita yang baru jadian gitu, baru punya pacar baru, kita jadi agak terabaikan tuh wajar ya. 5 orang ini nih, 5 orang yang layer selanjutnya itu support system kita, yang kita kabarin pertama kalau kita lagi ada masalah, dan yang pertama kita kabarin juga ketika ada kabar baik. Nah layer selanjutnya ada 15 orang best friends, 50 orang good friends, dan 150 orang temen gitu. 500 orang kenalan gitu. Dan 1.500 orang cuma inget nama sama muka doang gitu. 5.000 orang inget muka lupa nama gitu. Nah angka ini istilahnya adalah Dunbar's number dan merupakan hasil temuan dari Robin Dunbar, seorang antropolog dan evolutionary psychologist yang spesialisasinya di studi perilaku primata ya. Nah kenapa ada layer dan limit angka? Pertama karena waktu kita yang terbatas. Maintain relationship kan butuh waktu. Semakin banyak waktu yang kita habiskan sama orang, semakin kuat hubungan kita. Dan kita nggak punya semua waktu gitu untuk memaintain hubungan dengan semua orang. Ya. Nah selain waktu juga ada batasan kemampuan kognitif. Nah ini yang penting. Kita nggak bisa mengingat semua orang dengan semua backgroundnya. Dan kita juga nggak bisa develop perasaan sayang dan peduli sama semuanya dengan secara tidak terbatas gitu. Ada keterbatasan kognitif gitu. Perasaan itu kan hasil reaksi otak kita ya. Kita nggak bisa sayang A dan B dan C dan D sebagaimana kita peduli sama si X. Ya karena otak kita kemampuannya terbatas dan jadinya kita juga jadi harus milih nih mau prioritasin siapa. Tapi tentu saja angka ini nggak fix ya. Ini range aja. Orang yang baru punya anak biasanya jumlah teman yang bisa di-maintain menurun karena fokusnya kan jadi ngurusin anak ya. Nah, extrovert biasanya punya lebih banyak nih di layer luar. Perempuan biasanya lebih banyak di layer dalam gitu. Perempuan tuh emang terampil dalam membangun dan memaintain support system daripada laki-laki biasanya. Nah, kalau lagi ada masalah keluarga, dia tahu bisa bilang ke siapa. Masalah percintaan bisa sharing ke siapa, dia juga ada nih teman dekatnya. Masalah ekonomi bisa sharing ke siapa, juga ada teman dekatnya. Nah, laki-laki biasanya nggak punya sistem kayak gitu karena laki-laki biasanya nggak curhat deh. Mungkin itu makanya ketika under heavy stress, laki-laki itu bisa lebih destruktif gitu. Pelariannya bisa ke violence, bisa kekerasan ya, bisa substance abuse, ya atau bunuh diri gitu. Datanya kan begitu ya, tingkat depresi itu lebih tinggi di perempuan, tapi tingkat bunuh dirinya lebih tinggi di laki-laki gitu. Mungkin itu karena kurang temen deket. Gitu. Nah kembali lagi ngomongin angka, sebenarnya ada nih penelitian lain di tahun 2001 dengan metode yang mirip, dia nemu angka teman tuh maksimal 290. Tapi sebenarnya take away yang lebih penting daripada angka ya, sebenarnya fakta bahwa waktu kita terbatas
Dan kemampuan kognitif kita ya, otak kita terbatas dalam arti perhatian yang bisa kita berikan itu terbatas. Kita mungkin punya kenalan banyak, teman online banyak, tapi maintain hubungan yang intimate dan meaningful itu butuh waktu dan butuh perhatian kita. Dan ngomong-ngomong soal waktu yang terbatas, ada nih data statistik yang menunjukkan bahwa semakin tua, kita akan lebih banyak sendirinya. Usia 40 ke atas mulai jarang main sama temen, umur 60 ke atas sudah jarang interaksi sama anak-anak, sama temen kerja udah jarang hangout. Setelah usia pensiun, mungkin di umur 60 tahunan, yang trennya meningkat itu ya sama partner hidupnya aja gitu, sama pasangan hidupnya aja. Makanya pilih pasangan hidup tuh emang mesti mikirin kita bisa tahan gak tuh sama tuh orang sampai tua, sampai mati mungkin. Nah by the way, kamu ngerasa dan burst number ini kebanyakan atau kedikitan kalau dibandingin sama keadaan kamu? Mungkin aja kan kamu temennya banyak banget itu, atau malah kamu bukan tipe orang yang suka berteman. Di dunia dewasa sekarang gitu ya, dengan tekanan sana sini, hubungan pertemanan yang genuine gitu, yang tulus itu kan tetap aja ya jadi kebutuhan dasar yang nggak bisa kita abaikan. Meskipun perjalanan nyarinya itu nggak mudah gitu, apalagi di usia ya aku asumsikan akhir 20-an, tengah 20-an, 30-an, 40-an itu kan udah susah nyari teman ya. Semoga kita nggak berhenti membuka diri dan berinisiatif untuk ambil peluang berteman ya. Dan kalau udah dapet teman yang tepat, harapannya kita bisa menjaga dan merawat hubungan pertemanan dalam jangka panjang ya. Karena itu tadi, manusia itu hewan yang hidup berkelompok, makhluk sosial, hewan sosial. Kita nggak akan bisa thriving dalam kesendirian, kita nggak didesain untuk hidup secara solitary. Nah aku pernah bahas ini tuh di video lama aku yang judulnya Kenapa Merasa Kesepian Meski Nggak Sendirian. Bisa mampir ya. Nah lanjut lagi, pertemanan itu emang bisa jadi modal sosial ya, yang memperkuat kita sebagai individu sekaligus sebagai masyarakat. Nah dengan menjalin koneksi yang tulus, yang berlandaskan rasa saling percaya, saling mengerti, dan ya nilai-nilai yang kayak gitu ya, kita mungkin bisa menciptakan suatu ekosistem masyarakat yang bahagia secara kolektif gitu, yang sama-sama menciptakan rasa aman, tentram, yang secara emosional sehat gitu. Nah kamu merasa membangun pertemanan setelah dewasa nih lebih sulit atau justru lebih mudah karena kamu sudah dewasa dan punya kepercayaan diri dan bisa mengambil keputusan dengan tenang? Atau malah susahnya itu karena prioritas kamu bergeser dan kesulitan waktu luang untuk berteman? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku mohon pamit, sampai jumpa di konten selanjutnya.